AC Milan bergerak cepat untuk mengamankan masa depan bek andalannya Srahija Pavlovic di tengah ketertarikan sejumlah klub besar Eropa. Manajemen Rossoneri dikabarkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang pemain. Performa Pavlovic musim ini memang melonjak tajam. Di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri, ia tampil solid dalam skema 3 bek sejajar. Tak hanya kuat dalam bertahan, kontribusinya saat membantu serangan juga semakin terasa. Saat ini Pavlovic masih terikat kontrak hingga 2028. Namun, Milan ingin memperpanjang masa baktinya sampai 2031, lengkap dengan kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi atas performanya. Langkah ini juga jadi strategi untuk menahan godaan dari klub lain. Chelsea dan Galatasaray disebut sudah mulai memantau situasi dan mencari celah untuk merekrutnya. Nilai pasar bek berusia 24 tahun itu juga terus naik. Milan bahkan dikabarkan tidak akan membuka negosiasi jika tawaran yang masuk masih di bawah 40 juta euro. Pihak klub yakin Pavlovic masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Apalagi Milan berpeluang tampil di Liga Champions musim depan, sehingga kehadirannya dianggap krusial untuk menjaga lini belakang tetap solid. AC Milan mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini tengah mereka jelang musim depan. Salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Niccolò Fagioli, gelandang milik Fiorentina. Langkah ini sejalan dengan ambisi Milan untuk kembali tampil di Liga Champions. Rossoneri optimis bisa finish di 4 besar musim ini dan ingin memperkuat skuad agar lebih siap bersaing di level Eropa pada musim berikutnya. Fagioli dinilai sebagai opsi menarik. Selain fleksibel bermain di berbagai posisi lini tengah, pemain berusia 25 tahun itu juga punya pengalaman cukup di Serie A dengan hampir 100 penampilan. Statusnya sebagai pemain lokal Italia juga jadi nilai tambah bagi Milan yang saat ini kekurangan pemain domestik di tim utama. Pelatih Massimiliano Allegri disebut sangat mengenal kualitas Fagioli sejak keduanya bekerja sama di Juventus. Hubungan keduanya pun terbilang dekat, sehingga peluang reuni terbuka lebar. Meski begitu, Milan tidak sendirian meminati Fagioli yang bisa membuat kedatangannya akan sulit terrealisasi. Beberapa klub luar Italia termasuk dari La Liga juga dikabarkan tertarik padanya. Di sisi lain, Fiorentina kemungkinan lebih memilih melepas Fagioli ke luar negeri agar tidak memperkuat rival di Serie A. Di dalam skuad sendiri, Milan sebenarnya sudah punya pemain dengan karakter mirip, yaitu Ardon Jazari. Namun kontribusinya masih terbatas musim ini karena baru tampil beberapa kali dan sempat terganggu cedera. Kini Milan dihadapkan pada dua pilihan, memberi kesempatan lebih besar kepada Jazari atau serius mengejar Fagioli. Keputusan akhir masih menunggu perkembangan selanjutnya. Tersiar kabar jika Massimiliano Allegri dan CEO AC Milan Giorgio Furlani akan segera menggelar pertemuan penting untuk membahas arah masa depan AC Milan. Pertemuan ini rencananya dilakukan setelah target lolos ke Liga Champions musim depan dipastikan. Tujuannya adalah memberikan kejelasan soal strategi klub ke depan sekaligus menyamakan visi antara pelatih dan manajemen. Saat ini AC Milan memang berada di posisi kedua klasmen sementara. Kemenangan atas Verona membuat peluang ke Liga Champions semakin dekat. Namun di balik hasil positif tersebut, masih ada sejumlah masalah internal yang belum terselesaikan. Posisi di papan atas klasmen seolah menutupi persoalan yang sebenarnya masih ada di dalam tim. Karena itu pertemuan ini dianggap penting untuk menyelesaikan berbagai ganjalan yang tersisa. Manajemen AC Milan ingin memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan realistis. Mereka tidak ingin mengulangi situasi musim lalu ketika kesepakatan yang dibuat justru tidak berjalan sesuai rencana dan berdampak pada performa tim. Hasil dari pertemuan ini akan sangat menentukan apakah kerja sama antara Allegri dan manajemen akan berlanjut atau justru berakhir seperti yang mulai ramai dibicarakan. Yang jelas, Milan ingin memastikan fondasi tim tetap kuat sebelum menghadapi kompetisi Eropa dan bergerak di bursa transfer musim panas. Status pelatih jadi kunci utama sebelum langkah besar berikutnya diambil. Olivier Giroud mengakui masih merindukan AC Milan sekaligus menyoroti masalah yang kini dihadapi mantan timnya di lini depan. Sejak Giroud hengkang pada 2024, Milan kesulitan menemukan penyerang yang bisa menggantikan perannya. Beberapa striker sudah didatangkan, namun kontribusinya belum mampu menyamai ketajaman bomber asal Prancis tersebut.
Selama membela AC Milan, Olivier Giroud tampil konsisten dengan catatan 39 gol dari 97 pertandingan di Serie A. Kehadirannya saat itu sempat jadi solusi untuk masalah lini depan yang kini kembali muncul. Olivier Giroud juga masih memiliki ikatan emosional kuat dengan Milan. Ia mengenang atmosfer San Siro, momen meraih Scudetto, hingga dukungan para supporter. Ia bahkan masih menjaga komunikasi dengan mantan rekan setim dan staf klub. Saat melihat kondisi Milan sekarang, Olivier Giroud menilai para striker sedang berada di bawah tekanan besar. Ia menyebut sulit bagi seorang penyerang untuk mencetak banyak gol tanpa dukungan tim yang solid. Menurutnya, menyalahkan striker sepenuhnya adalah penilaian yang tidak tepat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mencetak gol adalah hasil kerjasama tim, bukan usaha individu semata. Giroud pun berharap Milan bisa segera bangkit dan kembali tampil di Liga Champions musim depan. Performa Christian Pulisic bersama AC Milan musim ini mengalami perubahan drastis. Jika pada paruh pertama musim, Juli hingga Desember, ia tampil luar biasa dan menjadi andalan utama di lini serang. Situasinya berbalik tajam sejak awal tahun. Memasuki Januari hingga sekarang, penyerang asal Amerika Serikat itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Ia bahkan belum mampu mengakhiri puasa golnya, termasuk saat laga terakhir melawan Hellas Verona. Penurunan performa ini menjadi perbincangan luas, termasuk dalam program Kronis di Sport Liatoio. Pengamat sepak bola Riccardo Trevisani menilai titik balik negatif Pulisic terjadi saat melawan Fiorentina di Florence. Saat itu Pulisic gagal manfaatkan sejumlah peluang emas di babak pertama yang disebut menjadi awal dari penurunan performanya. Sejak momen tersebut, Pulisic dinilai belum mampu bangkit. Dalam pertandingan melawan Verona, kontribusinya pun minim. Hanya satu aksi yang dianggap berarti, yaitu mengalirkan bola untuk memulai serangan balik. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan, secara teknik Pulisic sebenarnya masih menunjukkan kualitas individu yang tinggi. Ia tetap mampu menciptakan momen-momen bagus di lapangan, tetapi selalu gagal dalam penyelesaian akhir. Kesimpulannya, Pulisic kini berada dalam fase yang tidak biasa. Pemain berbakat dengan performa yang tidak stabil, bahkan cenderung konsisten dalam ketidakkonsistenannya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.